sebutan di masing-masing umatnya Nabi yang lain berbeda-beda, akan tetapi secara benang merahnya atau alur ceritanya sama. Islam akan tegak dari bumi Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Sebagai umat Islam atau umatnya Nabi Muhammad SAW, kita percaya kalau semua manusia dari keturunannya Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia beserta semua isinya mempunyai sifat yang berbeda atau sifatnya kebalikannya. Semua yang ada tidak sia-sia. Sifat keseimbangan agar dunia dapat berputar saling berkaitan. Sifat baik dan buruk keduanya bersifat ambagusi atau berkaitan. Bila tidak ada sifat yang jelek, tidak akan ada sifat yang baik, dan seterusnya. Akan tetapi kita sebagai manusia yang dikasih hati dan pikiran agar untuk dapat memilah dan memilih di dalam sifat yang terpuji, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW tentu percaya bahwa semua manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini dilahirkan dalam keadaan Islam. Akan tetapi banyak juga yang beranggapan yang diajarkan Nabi lain itu tidak Islami. Bukti itu bisa kita dapatkan atau dapati bila ada yang melakukan amalan yang menyamai agama tetangga dikira sesat, sedangkan perbuatan apabila tertulis di kitab suci dari kitab suci keempat atau salah satunya itu yang berarti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang demikian ini kita diwajibkan iman ke para nabi 24 yang selain baginda Nabi Muhammad SAW, juga ke kitab suci yang lain. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW, bila kita berselisih agar kembali ke kitab suci, karena ayat-ayat yang ada itu dari perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila amalan orang lain ada disebutkan di salah satu kitab suci keempat, jangan pernah dibilang itu sesat, karena semua manusia itu ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib menghamba kepadanya, bukan malah beranggapan dan menyesatkan dalam menghukumi amalan yang tertulis di kitab suci. Agama Islam yang artinya selamat menyelamatkan, amal ibadah itu hanya sarana mencari ridhonya, dan pahami Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat wenang yang mutlak, hanya wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sifat wenangnya sering diabaikan, bahkan banyak yang merampasnya. Dalam kurung mereka beranggapan sebagai panitianya surga dan neraka, dan ada pula yang beranggapan dapat menjadikan atau mengangkat orang lain menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala asal bayar 1 juta kali usia korbannya. Dalam kurung mereka menyesuskan dirinya sendiri. Semua kelompok atau golongan yang percaya adanya Tuhan, percaya dengan adanya tokoh yang akan datang kalau di umatnya Nabi Muhammad SAW atau Nabi akhir zaman, akan munculnya Imam Al-Mahdi. Di Nusantara ada cerita Satrio Piningit Sabdo Balon Nagih Janji.
Di umatnya Nabi Isa ada cerita Yesus kembar atau Yesus akan muncul lagi. Ironisnya kembarannya Yesus di umatnya baginda Nabi Muhammad SAW dalam kurung mereka beranggapan dirinya sama dengan Tuhan, dan sebutan di masing-masing umatnya Nabi yang lain berbeda-beda, akan tetapi secara benang merahnya atau alur ceritanya sama. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW, di akhir zaman akan ada merah putih berkibar dari timur, yang artinya Pancasila akan tetap utuh dan akan jaya Nusantara kita. Panji yang dikibarkan baginda Nabi Muhammad SAW 2 kali, warnanya yang hitam bertuliskan kalimat tauhid, yang putih dan yang sebaliknya yang berarti yang menyamakan Tuhan dengan Adam, atau yang menyesuskan dirinya sendiri, atau yang menyamakan Tuhan dengan makhluknya, atau yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran, atau ibaratnya mereka tidak dapat membedakan antara hitam dan putih atau putih dan hitam. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.